Halo guys, welcome to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 Hubungan Masyarakat akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang Public Relation and International Marketing. Video ini akan membahas tentang studi kasus yang kita ambil dan dikaitkan dengan materi PR dan perdagangan internasional. Sebelum itu, saya akan membahas sedikit tentang materi PR dan perdagangan internasional pada bab ini. Pokok pembahasan yang diambil oleh kelompok kami itu mengenai tentang materi-materi apa saja yang harus dijalankan oleh seorang PR untuk menjalankan perdagangan internasional. Nah, ada 10 pokok pembahasan yang akan diperjelas dalam perdagangan internasional. Yang pertama itu ada suara versus kelompok multi etnis. Yang kedua itu memahami berbagai macam literasi. Yang ketiga itu ada memahami gambar. Yang keempat itu ada waktu persepsi. Yang kelima itu ada batasan pengalaman. Yang keenam itu ada rentang kesadaran. Yang ketujuh ada masalah skala. Yang kedelapan ada warna. Dan kesembilan multibahasa. Yang kesepuluh ada masalah kata dan nama. Oke, masuk ke inti dari video ini tuh membahas tentang studi kasus yang kita ambil dan dikaitkan dengan materi yang kita diskusikan. Untuk studi kasus sendiri, kelompok kami itu mengambil dari perusahaan yang Mingli. Nah, perusahaan yang Mingli itu adalah perusahaan pelayaran terbesar ke-7 dunia yang melayani ekspor impor, yang salah satunya itu ada di Indonesia. Nah, pusatnya itu ada di Jakarta dan di Surabaya. Dikaitkan dengan 10 pokok pembahasan yang terperinci tadi saya jelaskan. Nah, ada 4 materi pokok yang berkaitan dengan PT Multiline Shipping Company ini. Nah, yang pertama itu ada simbol visual versus suara. Jadi studi kasus di sini tuh PT Multiline Shipping Company itu pada tahun 2012 mengalami penurunan di ekspor sebesar 9% dan mengalami penaikan di impor sebesar 26%. Nah, laporannya itu bertahap dari tahun 2012 sampai 2014. Nah, di tahun 2013 dan 2014 kenaikan ekspor itu sudah meningkat sebesar 16% ke 21%. Nah, sedangkan impor di Indonesia itu mengalami sedikit penurunan dari 3% hingga 23%. Kesimpulan dari laporan itu berarti Indonesia itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan ekspor impor itu hanya sedikit saja. Nah, maksudnya jika dikaitkan dengan suara versus simbol visual, maka jika dikaitkan dengan pokok pembahasan suara versus simbol visual, maka laporan berita tentang PT Multiline Shipping Company itu menyajikan dalam bentuk media penggambaran. Nah, media penggambaran itu masuk ke dalam simbol visual karena dimana simbol visual itu sebuah proses penyampaian sebuah informasi atau pesan kepada pihak lain yang hanya dilihat dan terbaca oleh indera penglihatan. Namun ternyata selain itu informasi dari PT Multiline Shipping Company itu tidak hanya disajikan dalam bentuk media penggambaran, tapi disajikan dalam bentuk media lain seperti televisi, koran, dan radio. Nah, itu termasuk informasi dalam acara berita. Nah, karena acara berita itu dapat ditangkap oleh 2 indera sekaligus, yaitu indera penglihatan dan indera pendengaran. Oleh karena itu, studi kasus dari PT Multiline Shipping Company itu memenuhi syarat untuk kebutuhan materi PR dan perdagangan nasional dalam suara versus multi simbol visual.
Selanjutnya masalah skala. Jadi terdapat ketiga narasumber yang mengkritik kondisi pelabuhan laut di Indonesia yang rata-rata memiliki kolam dengan kapasitas terbatas, sehingga sulit untuk menerima kapal laut dengan kapasitas 4.000 TEUs. Dan berakibat eksportir dan importir harus mengeluarkan dana tambahan untuk menyewa kapal laut dengan muatan yang lebih kecil. Layanan Yang Ming Line dinilai lebih fleksibel dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis dan lebih cepat. Ketiga narasumber juga berpendapat bahwa Yang Ming Line memiliki sumber daya yang sangat memadai, seperti permodalan, sehingga menjadi daya tarik yang kuat bagi eksportir dan importir. Yang Ming Line yakni memiliki kantor cabang hampir di seluruh wilayah Indonesia, sehingga tidak ada kekhawatiran bahwa kapal laut hanya sampai di Singapura saja, sebagaimana yang terjadi di perusahaan-perusahaan lain. Keunggulan inilah yang membuat Yang Ming Line menjadi favorit bagi eksportir dan importir. Nah, berdasarkan laporan pengiriman dan penerimaan kargo dianalisis bahwa pertumbuhan ekspor Indonesia dari tahun ke tahun hanya mengalami kenaikan sedikit saja. Bahkan pada 2016 semakin memburuk, diikuti juga dengan penurunan impor. Kaitan materi dengan kasus adalah bahwa pelabuhan di Indonesia kurang memadai dari segi pelayanan, jasa, maupun sarana dan prasarana, karena Indonesia kurang kerja keras dan usaha untuk membangun pelabuhannya sendiri, sehingga selalu kalah dalam persaingan transportasi perdagangan pelabuhan. Padahal, Indonesia memiliki laut yang luas, akan tetapi dikuasai oleh perusahaan asing. Selanjutnya yaitu ada masalah kata dan nama. Banyak negara yang menerapkan budaya cinta produk dalam negeri. Akan tetapi, hingga saat ini, Indonesia masih berusaha dalam proses menguatkan budaya cinta produk dalam negeri. Sampai Presiden Jokowi mengagungkan atau mendorong dengan keras untuk cinta produk Indonesia dan membenci produk luar negeri. Nah, Yang Ming Line menjadi Yang Ming Marine Transport Corporation ini merupakan salah satu perusahaan pelayaran yang terbesar di dunia, yakni nomor 7 di dunia. Yang Ming Line sendiri merupakan salah satu perusahaan transportasi kontainer global terkemuka di dunia yang didirikan pada tanggal 28 Desember 1972. Dalam usahanya menjangkau banyak negara, Yang Ming Marine Transport Corp melakukan penyesuaian nama perusahaan, seperti yang dilakukan salah satu anak perusahaannya di Surabaya, Indonesia. Anak perusahaan tersebut bernama PT Multiline Shipping Company Surabaya. Hal ini menjadi bentuk nyata di mana sebuah perusahaan melakukan penyesuaian nama dengan tujuan supaya mampu diterima oleh masyarakat sekitar. Menurut perspektif kelompok kami dalam perdagangan internasional, hubungan masyarakat atau public relation memiliki peran yang penting dalam mengembangkan perusahaan untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Seperti suara dan simbol visual. Suara dan simbol visual sangat berpengaruh perannya dalam usaha-usaha perusahaan untuk mencapai kemajuan dan perlebaran sayap. Ketika menjalankan usaha-usaha tersebut, mesti dipastikan kalau strategi-strategi yang telah direncanakan akan mampu menjangkau semua kalangan yang telah menjadi target sehingga perusahaan mampu mencapai keuntungan semaksimal mungkin. Seperti yang telah dijelaskan di bab keterkaitan materi dengan kasus sebelumnya. Laporan yang dibuat harus mampu mencapai semua kalangan. Laporan harus disusun sedemikian rupa supaya mampu ditangkap oleh indera pendengaran dan indera penglihatan dan mampu menarik perhatian. Dalam masalah skala, kelompok kami setuju dengan 3 narasumber yang mengkritik pelabuhan di Indonesia. Hal ini karena Indonesia kurang memiliki pengalaman dan skala-skala usaha dalam hubungan masyarakat sehingga sulit mencapai progresivitas yang signifikan. Selanjutnya masalah kata dan nama yang cukup berpengaruh keberadaannya bagi perusahaan dalam usahanya memperluas perdagangannya sampai ke mancanegara. Kata dan nama dapat menjadi alat penyesuaian bagi perusahaan dengan lingkungan lokal setempat, sehingga keberadaan perusahaan dapat lebih diterima dan usaha perusahaan dapat berjalan sesuai dengan seharusnya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan Yang Ming Marine Transport Corporation, di mana anak perusahaan yang berada di Surabaya, Indonesia, mengadaptasi nama menjadi PT Multiline Shipping Company. Sebenarnya masih banyak perusahaan yang mengadaptasikan nama perusahaannya ketika memperluas perdagangannya di beberapa negara. Hal ini jelas bahwa nama, kata dan nama cukup memiliki pengaruh
untuk perusahaan ketika melakukan perluasan perdagangan sampai ke internasional. Sekian hasil paparan diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.